Jessica. Thank you. So, thank you para narasumber. Kita sekarang masuk sesi tanya jawab kali ya. Udah jam 9 waktu Indonesia Barat. Kita bisa ada waktu mungkin sesi tanya jawab 15 sampai 20 menit. Dan saya juga udah dibantu para asisten. Enggak sih, ini teman-teman kita sendiri untuk membantu mengkurasi pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan pertama nih, tapi Bro Christian mungkin lagi jaga anak. Saya geser dulu ke Bro Asmi deh. Ada pertanyaan buat Bro Asmi nih. Dan ini bisa juga ditambahkan. Bisa Bro Rian. Oke, bisa kita lempar dulu ke Bro Christian ya. Ya, Bro Christian, ada pertanyaan nih dari Fafiru. Mungkin semoga saya benar ya, Fafiru. Selamat malam Dr. Chris. Bagaimana caranya menempatkan diri antara dunia medis dan dunia politik? Wah, ini pertanyaan agak filosofis nih. Ini pertanyaan filosofis, pertanyaan malam-malam lagi. Silakan Bro. Terima kasih Bro Kakarian. Jadi ya kalau ketika saya menjadi dokter, ketika saya berpraktek menerima pasien, saya tentu harus menjalankan profesi saya sebaik-baiknya. Saya menjalankan sumpah dokter saya sebaik-baiknya. Jadi di situ kan ada bunyinya sumpah kedokteran kita, sumpah Hipokrates itu menghargai hidup insani, setiap insani mulai dari lahir. Lalu mengutamakan keselamatan pasien di atas segala-galanya. Ya tentu itu harus saya jalani. Nah, lalu ketika menjadi politisi, saya juga harus menjalani profesi saya sebaik-baiknya. Nah, benang merah dari dua profesi ini banyak sekali, Bro Rian. Jadi banyak hal-hal yang saya dapat di dunia politik yang bisa saya bawa ke profesi dokter saya. Contohnya, kan banyak dokter itu yang mungkin kurang komunikatif dengan masyarakat. Jadi kayak Bro Rian tahu sendiri, itu tidak bisa dipungkiri. Kadang-kadang cepat-cepat pasien tuh datang masih mau ngobrol, mau curhat, itu banyak yang cepat-cepat. Nah, di dunia politik tuh kita belajar menanggapi masyarakat ribuan. Kita belajar komunikasi sosial politik yang baik. Nah, itu bisa saya pakai. Saya bisa menjelaskan dengan baik, Bu, Ibu sakitnya begini, Ibu minum obatnya begini, lalu dia marah-marah gitu. Saya harus bisa melayani dia. Itu saya belajarnya di dunia politik. Sebelum saya di dunia politik, kita waktu saya masih jadi dokter murni nih, itu kadang kita ikut emosi gitu. Karena kita nggak biasa menghadapi masyarakat banyak dengan cercaan, makian. Tapi di dunia politik, mental-mental kita seperti itu ditempa. Nah, hal-hal spirit-spirit yang baik ini yang bisa saya bawa ke dunia kedokteran. Terima kasih, Bro Rian. Mantap, Bro Christian. Thank you. Iyalah ya, betul. Kayaknya memang harus lebih, tapi iya. Ini menarik lah, orang kayak Bro Christian ini jarang lah. Pelayanan medisnya jalan, pelayanan politiknya jalan. Mungkin bentar lagi Gubernur NTT nih, kita doain aja. Pilkada berikut, ya 2024. Atau tahun berapa Bro? Pilkada NTT Bro? Hah? Nggak berani kalau belum dapat restu dari Bro Asmi, Bro William, Sis Jessica, sama Bro Rian. Kalau udah ketuk palu di sana baru saya maju. Nah, ini udah politisi banget nih. Ditanya apa diantar balik ke penanya. Ini udah politisi banget. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Thank you, Bro Christian. Ini pertanyaan berikut nih ke Bro Asmi dan tentu bisa ditambahkan oleh para narasumber lain. Bro Asmi ada pertanyaan nih dari Bayu Sudarmanto. Ya. Bisa dijelaskankah kenapa di zaman Orde Baru, para taipan konglomerat dari etnis Tionghoa dipelihara, dijadikan anak emas? Tapi di sisi lain ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Nah, ini menarik perspektif politikal ekonominya dan sejarahnya. Monggo, Bro Asmi. Dulu nanti bisa ditambahkan dengan yang lain. Silakan. Iya. Sebetulnya istilah dipelihara ini ya sampai terungkap seperti itu sebenarnya ini akibat korban kampanye hitam juga ya. Pendapat sebagian masyarakat bahwa orang-orang Tionghoa menguasai perekonomian Indonesia dianak-emaskan, itulah kampanye hitam terbesar yang dilakukan oleh Orde Baru. Ada satu catatan penting yang saya temukan dari majalah Belanda waktu itu, Dagblad namanya. Jadi Sudomo tahun 1980 itu kebetulan saya masih ingat sekitar 1980 dia datang ke Belanda lalu mengatakan 70-80% perekonomian Indonesia dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Nah, wartawan mengejar, kata wartawan, itu pendapat yang salah. Karena
perekonomian Indonesia justru dikuasai oleh orang-orang Amerika, ya, atau badan-badan usaha milik negara, ya. Jadi porsi terbesar bukan pada orang Tionghoa. Lalu Sudomo dalam kesempatan itu berkelit. Ya. Yang saya maksudkan adalah usaha tekstil dan perdagangan eceran. Ya. Tanpa malu dia mengatakan seperti itu. Ya. Ketika dikejar oleh wartawan bahwa fakta menyatakan tidak seperti itu. Nah, kebohongan-kebohongan seperti ini yang terus ya menjadi bola salju sehingga kesadaran masyarakat, wah benar orang Tionghoa menguasai perekonomian. Yang korupsi siapa? Ya, mereka yang kena. Mereka berusaha dengan baik dengan segala keterbatasan, luar biasanya berhasil pula. Ya. Tutup sana, tutup sini, ya. Berhasil pula. Nah, ini Bro Rian juga pernah terjadi pada tahun 1950-an. Ya, ketika ada gerakan Asosiasi Pengusaha Indonesia Gapindo, ya, dipimpin oleh acting presiden, dulu ada acting presiden Mr. Asahat Gapindo, ya. Beliau menginginkan orang Tionghoa ini melepaskan penguasaan ekonominya. Jadi orang-orang tanda kutip pribumi itu diprioritaskan. Uniknya pendapat beliau, ya, dia ketua pengusaha, ya, pendapat beliau dibantah oleh Menteri Keuangan saat itu, namanya Yusuf Wibisono. Saya menemukan dalam biografinya Yusuf Wibisono. Yusuf ini justru Menteri Keuangan dari Masyumi, ya, dia 2 periode. Dia mengatakan tidak benar itu. Secara BPS pun, ya, data statistik negara, bukan orang Tionghoa yang menguasai perekonomian tahun 50-an dulu. Ya. Jadi ketika ada pendapat, misalnya seperti pertanyaan tadi, itu salah satu akibat. Ya. Misalnya di anak emas kan, ekonomi dikuasai Tionghoa, itu hoax terbesar yang masih dimakan oleh sebagian besar masyarakat kita. Ya. Ekonomi itu bukan menjadi semacam praktek kambing hitam kali ya. Artinya kambing untuk hitam. masalah-masalah yang saya jelaskan di kambing hitam kan jadi ke etnis. Iya. Apa begitu? Iya, kampanye hitam. Bro Christian Wibisono, ya, bukan Widodo, kan ada Bro Christian Wibisono. Big Bro, itu kan beliau mengurusi persoalan itu, ya. Dalam ada laporannya dulu diberikan kepada PSI, saya masih ingat dulu, ya, laporan penelitian beliau. Itu secara jelas membantah pendapat masyarakat yang sudah dianggap lazim. Orang Tionghoa juga sudah percaya bahwa mereka menguasai perekonomian, padahal sebagian besar orang Tionghoa ini miskin, kere, ya, di Singkawang, di Tangerang, ya, di Jawa, hanya sebagian kecil yang kaya. Nah, ini lagi-lagi karena stigma. Jadi saya tidak ingin menjawab itu secara jauh pertanyaan tadi, karena pertanyaan tadi juga lahir akibat kampanye hitam. Seperti itu kira-kira, mohon maaf, saya seperti itu meresponnya. Ya. Nah, ini kan kita diskusi yang inilah, ya. Diskusi yang saling apa ya, memperkaya diskusi lah. Jadi nggak masalah, ya. Dari penanya pun ini no problem, bebas ini kita. Mungkin ada mau ditambahkan dari mungkin Bro Will atau mungkin dari Sis Jessica soal pertanyaan tadi, ada yang mau ditambahkan? Enggak, cuma mau menanggapi aja, setuju. Cina kere tuh banyak loh. Betul. Saya sendiri pun sebagai setengah Tionghoa dulu, kalau nggak kuliah di UI yang murah, bingung tuh mesti kuliah di mana dulu. Banyak nggak tahu. Ya, jadi ya ada semacam stigma ya sebenarnya yang kurang sehat gitu. Dan memang inilah tugasnya kita semua lah, mau di sektor publik maupun yang mau kita yang bukan untuk meluluskan ini semua. Iya. Oke, kita lihat ada pertanyaan lain nggak ya dari asisten saya? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak kita buka pertanyaan yang umum deh ke semua narasumber. Sebentar ya. Ini sebenarnya mau nanya yang ringan-ringan nih, terutama buat yang ngerayain Imlek sebenarnya nih. Biasanya Imlek nih, yang ngerayain Imlek ya, masih rutin. Ini kira-kira kalau Imlek pada ngapain sih biasanya? Karena yang nonton mungkin banyak yang nggak pernah merasakan Imlek. Kira-kira ngapain sih kalau Imlek? Kan mungkin dari Bro William dulu deh. Bro William dulu, mungkin kalau ngerayain Imlek, baru ntar saya oper ke Sis Jessica. Bro Will. Ya, kalau saya sih, kalau Imlek ya, biasanya datang ke rumah saudara yang tertua gitu misalnya, terus makan bersama, bagi angpau, paling gitu sih udah.
Wah, bro sebagai anggota Dewan DKI yang udah Dewan Jabatan Terhormat masih dapat angpau, bro, atau harus ngasih angpau nih, bro? Belum ini lagi kan, belum Imlek kan lagi nih kan, kena pandemi kan ini. Oh, oke. Sorry, tahun lalu pas sudah menjabat nggak Imlekan juga tuh pas ini. Cuman kumpul keluarga aja. Oh, keluarga. Oke. Kalau Sis Jessica sendiri gimana? Kalau Imlek kan biasanya ngapain, Sis? Kurang lebih mirip lah nuansanya ya. Paling ini yang ditambahin dikit. Biasanya kalau mau Imlek kan kalau di keluarga pasti kurang lebih seminggu sebelum itu ada kayak sembahyang leluhur gitulah ceritanya. Budayanya gitu. Mirip mungkin sama teman-teman yang merayakan Lebaran ada ziarah ke makam gitu misalnya. Kalau zaman dulu aku kecil masih ziarah ke makamnya juga. Jadi ke kuburan di Kebon Nanas, yang kuburan itu tuh masih kuburan Cina, gundukan gitu. Nah, itu ada sembahyang ke sana sama biasanya ke Dadap. Dadap tuh tempat pembakaran abu. Kan ada soalnya abunya yang disimpan di sana. Nah, suka ke sana. Kemudian ya pas Imlek kan sama tuh. Pokoknya nggak boleh bersih-bersih rumah hari Imlek, katanya nyapu rezeki gitu kan dibilangnya. Jadi bolehnya semalam sebelumnya. Nah, pas Imlek kan sama. Biasanya karena kalau di tempat saya itu tinggalnya bareng anak. Kebetulan si papa ini anak laki-laki. Pokoknya anak laki-laki. Kan anak laki-laki selalu diutamakan kalau di keluarga Tionghoa gitu kan. Jadi kumpulnya kebetulan ke keluarganya papa aku gitu. Karena di situ ada nenek juga. Jadi kumpul di situ, dapat angpau juga gitu. Nah, kebetulan karena saya punya 2 orang tua, kepercayaan Tionghoa juga. Saya dianak angkatkan sama jadi saya punya 2 orang tua, dapat angpaunya double jadinya, enak gitu. Sampai sekarang mempertahankan kejombloan juga karena angpau, karena ibaratnya dengan kejombloan saya dapat THR-nya tuh jadinya 13 kali gaji gitu nuansanya. Oh, jadi kebahagiaan sebagai orang yang punya pasangan itu terbayarkan dengan angpau yang dapatkan sebagai jomblo ya. Kalau dihitung-hitung untung ruginya tuh lebih enak jomblo ya sih jadi. Kalau buat saya ya itu motivasi. Tiap tahun sih dibilangnya tahun depan nggak boleh lagi ya. Iya aja dulu gitu. Iya betul, iya aja dulu bener. Biar nggak panjang kan ya. Iya biar kan nggak panjang. Kepo ya biasanya keluarga kan ya. Gitu. Oke. Thank you Jessica, thank you. Bro Christian Widodo merayakan Imlek gak? Enggak, dia sih lagi tidur. Ya sama Bro Rian. Jadi kita sama. Jadi kita pergi ke rumah kakak-kakak, ke orang yang lebih tua. Tapi poinnya itu saya kagum loh. Jadi silaturahmi kita itu mencerminkan kalau kita menghargai orang yang lebih tua. Nilai-nilai Imlek itu sebenarnya banyak. Contoh kayak kita makan bersama itu, ya betul sih. Keluarga-keluarga kita yang jauh, kakak kita yang sekolahnya di Jakarta, di Surabaya, pada pulang ngumpul. Nah itu nilai Imlek yang luar biasa menurut saya. Jadi kita selalu melakukan itu. Jadi kalau Imlek, bapak selalu panggil, semua pulang, ayo kumpul, makan di rumah tanggal sekian. Nah itu yang biasanya sudah sibuk, nggak pernah bertemu, udah setahun. Nah, itu pas Imlek itulah kita berkumpul. Dan kita biasa bagi angpau juga, tapi bapak saya itu selalu biasakan kalau bagi angpau tuh ke masyarakat sekitar juga, ke anak-anak di gang rumah sekitar itu. Jadi kita mensosialisasikan budaya Imlek juga ke masyarakat sekitar. Ini loh kalau budaya Imlek tuh kayak gini. Jangan dilihat dari nilai angpaunya, tapi kita tuh mau bagi nilai kebersamaannya. Nah itu kayak gitu. Baik. Kalau kita di sini. Berarti memang kebersamaannya sangat Asia banget ya, mirip seperti Lebaran dan Natalan gitu ya, ngumpul semuanya, silaturahim semuanya. Seru banget Imlek. Sayang ya pandemi ya. Betul Bro Rian. Bahkan kita kan di sini kan mayoritas Nasrani gereja. Kalau saya Katolik gini ada misa Imlek. Jadi nanti pas hari Imlek tuh misanya itu romonya, pastornya pakai baju congsam, yang nyanyi lagu gereja, lagu Katolik tapi pakai bahasa Mandarin. Itu orang Katolik bilang inkulturasi. Jadi menggabungkan budaya. Ya, nah saya pengen pembauran seperti ini nih terjadi di suku-suku asli kita di NTT. Contoh kalau perayaan Imlek, kenapa kita selalu pakai congsam? Sekali-sekali
atasnya baju congsam, bawahnya pakai tenun daerah, kan keren perayaan Imleknya. Jadi kita membaur, itu yang saya pengen gitu. Kita harus berbaur lah. Asik nih, Bro Christian nih duta toleransi NTT nih. Ya udah deh, kalau gubernur masih belum mau, duta toleransi dulu NTT aja, Bro ya.